Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Winidias, mahasiswa Pendidikan Informatika semester 7 Universitas IFET. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kamens Clustering. Kamens Clustering merupakan salah satu algoritma machine learning khususnya unsupervised learning yang populer digunakan. Dalam algoritma ini, kita akan akrab dengan nilai K yang merupakan jumlah klaster yang akan dibentuk. Sebelum mulai menggunakan Kamens, kita harus mendefinisikan nilai K terlebih dahulu. Pada dasarnya, nilai K ini akan merujuk kepada jumlah seteroid atau titik pusat dari setiap klaster yang dibutuhkan di dataset. Gambar di samping merupakan contoh penyebaran data sebelum dan sesudah menggunakan algoritma Kamens dengan nilai K3. Jadi di sini ada contoh dari before Kamens yang K-nya itu ada 3. Setelah kita data di Kamens, afternya setiap data akan berkelompok atau mengelompok dengan masing-masing sesuai dengan warnanya. Proses dari Kamens tersendiri yaitu atau Kamens clustering. Yang pertama, penentuan nilai K atau klaster yang akan dibuat. Yang kedua, inisialisasi nilai seteroid secara random. Seteroid merupakan nilai pusat atau center dari sebuah klaster. Misalnya kita mengatur K-nya 3, maka akan terbentuk seteroid C1, C2, dan C3 secara random. Yang ketiga, menetapkan setiap data point ke seteroid terdekat. Yang keempat, tahapan ini akan melakukan perhitungan jarak pada setiap data terhadap seteroid yang telah dibuat menggunakan Euclidean distance. Yang kelima, menghitung ulang nilai seteroid dari klaster yang baru terbentuk. Yang keenam, proses ini dilakukan dengan menghitung nilai mean dari setiap data points di dalam klaster tersebut. Yang ketujuh, melakukan optimasi agar kriteria terpenuhi dengan mengulang step 3 dan step 4. Jadi nanti bisa mengulang ke step 3 yaitu menetapkan setiap data point ke seteroid terdekat. Dan yang keempat, tahapan ini akan melakukan perhitungan jarak pada setiap data terhadap seteroid yang telah dibuat menggunakan rumus tadi atau Euclidean distance. Selanjutnya ada kelebihan dari Kamens clustering. Yang pertama, sederhana. Di sini yang dimaksud digunakan oleh orang-orang dengan pengetahuan pemrograman yang terbatas. Yang kedua, mampu mengolah kemampuan data besar. Pada data dalam jumlah besar tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Yang ketiga adalah konvergensi. Algoritma ini pada akhirnya akan menghasilkan kumpulan klaster yang stabil. Yang keempat ada adaptasi dengan data baru. Saat titik data baru tersedia, algoritma dapat dijalankan kembali untuk memasukkan ke dalam klaster. Yang kelima ada generalisasi. Dapat melakukan generalisasi klaster dengan berbagai bentuk dan ukuran, seperti klaster elips, sehingga dapat digunakan untuk menemukan pola dalam berbagai kumpulan data. Selain ada kelebihan, terdapat juga kekurangan dari Kamens clustering. Yang pertama, memilih secara manual. Yang dimaksud ini, jumlah klaster K harus dipilih secara manual, yang bisa jadi sulit dan subjektif. Memilih nilai K yang tidak salah dapat mengakibatkan hasil pengelompokan yang buruk. Dan memilih nilai K yang optimal membutuhkan pengetahuan yang cukup mengenai kumpulan data. Yang kedua, bergantung pada nilai seteroid awal. Jadi, kekurangan dari Kamens clustering ini tergantung pada nilai seteroid awal. Karena bergantung pada nilai seteroid yang ada di awal, algoritma ini memungkinkan tidak selalu dapat menemukan clustering yang ideal. Sehingga perlu menjalankan algoritmanya beberapa kali untuk menemukan solusi optimal. Jadi yang dimaksud di sini pada Kamens clustering biasanya itu bergantung pada seteroid awal karena di seteroid awal adalah
data awalnya. Jadi harus menjalankan beberapa kali untuk menemukan hasil yang spesifikasinya yang tepat. Kemudian yang ketiga ada pengelompokan data dengan berbagai ukuran dan kepadatan. Kelompok dalam data yang memiliki ukuran dan kepadatan berbeda dapat mengakibatkan beberapa klaster tidak seimbang. Hal ini dapat mempersulit interpretasi klaster yang dihasilkan. Yang keempat ada pengelompokan outlier. Outlier adalah titik data yang secara signifikan berbeda dari titik data lain dalam suatu kumpulan data. Outlier dapat mendistorsi hasil pengelompokan dengan menarik seteroid menjauh dari pusat klaster yang sebenarnya. Yang kelima, penghitungan data dengan banyak dimensi. Dengan bertambahnya jumlah dimensi, pengelompokan data akan sulit karena perhitungan jarak antara titik data dan seteroid menjadi lebih kompleks. Maka dari itu, diperlukan proses untuk mengurangi dimensi atau memodifikasi algoritma. Next, selanjutnya kita ada latihan, yaitu menemukan penentuan jenis bunga iris. Jadi di sini nanti saya akan membuka salah satu software, yaitu Rapid Miner. Kita akan membuat atau latihan dengan data yang ada di sini ya, yang namanya datanya bunga iris. Oke, kita lanjut aja langsung. Saya kebetulan sudah membuka Rapid Miner-nya. Oke, di sini tampilannya untuk Rapid Miner-nya. Nah, sebelum itu di sini untuk mencari data bunga iris, kita lihat dari PPT-nya ya. Yang di sini tadi. Nah, di sini ada retrieves. Maaf. Nah, di sini kita cari di operatornya. Retrieves. Nah, kita tarik saja di proses. Nah, selanjutnya di retrieves ini ada memasukkan data. Nah, tadi kan kita sampelnya pakainya bunga iris. Kita buka aja di sampel, terus kemudian di data. Nah, ini iris. Nah, kita tekan OK. Oke, di sini sudah ya. Kemudian tadi kita lihat lagi di Oke, next kita buka lagi di PPT-nya. Di sini ada decision tree. Maka dari itu kita cari di operator lagi decision tree. Decision tree. Nah, di sini kita tarik juga. Nah, dari out kita tarik di sini, kemudian di mode-nya di sini. Nah, kita coba run, kita jalankan. Nah, untuk hasilnya ini seperti pohon ya. Di sini ini ada iris virginica, ada iris vari-color, ini juga iris vari-color. Ini ada iris sentosa juga. Untuk historinya complete. Nah, ini untuk deskripsinya di sini. Kemudian ada annotation-nya. Nah, untuk kita bisa lihat juga dari sampel datanya ya. Dari decision tree ini kita bisa lihat apakah benar sama dengan yang ada di PPT. Nah, ternyata sama ya, ini sama dengan yang di PPT. Jadi untuk dari decision tree ini kita bisa lihat bahwa bunga iris itu dibagi menjadi 3, ada iris virginica, ada iris vari-color, ada iris sentosa. Di sini juga kita bisa
random ya. Jadi kita bisa melakukan apapun untuk bunga iris, tapi dari latihan kita disuruh untuk memasangkan sesuai dengan yang ada di PPT. Jadi kita ternyata di EXA ini kita belum memasangkan ya, ternyata di sini. Kita masukkan di sini. Kita coba jalankan. Nah, ternyata tadi saya salah, kurang menarik yang bawahnya ya, atau di bagian EXA-nya. Nah, untuk resultnya ini ada rinciannya, example set-nya ya, atau retrieve. Nah, di sini ada ID, labelnya yang saya sebutkan tadi, ada iris dosa. Kalau kita scroll ke bawah, ini ada iris versi color, kemudian ada iris versi virginica. Oke, di sini ya. Kemudian, nah di sini ya datasetnya, kalau bisa dataset. Ini A1, A2, A3, A4, ID, dan ada labelnya. Jadi iris itu termasuk dari kategori label ya. Ini untuk ID-nya ini. Nah, kemudian ada auto model di sini. Dari iris di sini yang paling banyak ini dari iris virginica itu merah, di versi colornya hijau, setosanya warna biru. Oke, jadi bisa berhasil ya. Biasanya kalau tidak berhasil itu ada missingnya. Nih, kita lihat di sini. Nah, di sini nggak ada missing label, jadi bisa nggak ada kendala. Oke, kita lihat di statik ya. Untuk ID-nya normal, untuk labelnya juga normal. Nah, di sini juga A1-nya yang tadi ya. Kemudian ini ada visualization. Di sini ID 1. Terus ada ID 4, ID 7. Kita coba ganti dengan pattern. Nah, di sini bisa terlihat ya. Yang paling tinggi A1. Tadi A1 apa ya? Kita coba ini dipindah kayak. Kita buat 3. Coba kita buat 3. Apa bisa? Nah, apakah cocok? Cocok ya ternyata ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulannya bahwa bunga iris ini dicocokkan dengan operator retrieve decision tree sudah bisa, jadi teman-teman bisa melakukannya, bisa mempraktekannya juga. Jadi kalau ada tanda centang berarti berjalan dengan sempurna, tapi jika ada tanda seru atau peringatan itu tandanya ada salah satu gejala, entah itu dari filenya bunga iris atau file lainnya. Jadi kita harus memperhatikan terlebih dahulu dari datanya, mana yang harus kita perbaiki, begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.